sahabat pencinta ikan koi. Hari ini saya ada di samping kolam ikan koi. Nah, teman-teman, kolam ikan koi saya ini sudah kurang lebih mulai running 2 mingguan ya, 2 mingguan. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini, kita lihat airnya sangat jernih sekali ya. Jadi ini menandakan bahwa yang pertama, sirkulasi dan filter kita berjalan atau berfungsi dengan baik ya. Artinya chamber kita ini berfungsi dengan baik ya, sehingga air yang ada di dalam kolam ini tetap bersih ya. Tentu air yang bersih ya membuat kita menjadi happy ya, karena ikan-ikan yang ada di dalam kolam kita akan terlihat dengan jelas. Nah, jadi teman-teman, salah satu yang menjadi kesenangan kita, khususnya para penghobi pemelihara ikan koi, adalah ketika melihat kolam kita tuh bersih ya, air jernih ya, dan ikan-ikan begitu gesit sekali di dalamnya. Nah, saya mau sedikit berbagi ya, bagaimana tanda-tanda air kolam ikan koi kita perlu perhatian atau perlu maintenance ya, yaitu kita lihat yang pertama ini teman-teman, dari waterfall ini ya. Nah, ketika dia sampai ke air, dia menghasilkan gelembung ya, gelembung. Nah, kalau air kolam kita sehat teman-teman ya, air kolam kita bersih ya, dan chamber kita berfungsi dengan baik, filterisasi air ini berjalan dengan baik, maka kita bisa melihat ini, gelembung-gelembung yang dihasilkan langsung pecah. Nah, itu ya teman-teman, dia langsung pecah ya. Ini salah satu indikator air dalam kolam kita itu sehat, bersih ya, masih layak ya. Nah, itu salah satu indikator ya bahwa air kolam kita dalam keadaan bersih atau sehat. Nah, yang kedua, bisa kita lihat juga dari warna air ya. Umumnya air yang sehat itu kelihatan jernih begini ya, walaupun memang tidak semua air jernih itu sehat ya, karena kita kan tidak bisa melihat virus ya, bisa saja ada virus di dalamnya ya, baik bawaan dari ikan-ikan, khususnya ikan baru, atau dari makan makanan yang tersisa begitu lama mengendap, itu juga menghasilkan bakteri atau virus ya. Tetapi khususnya air seperti ini akan membuat kita menjadi nyaman ketika melihat ikan-ikan koi di dalam kolam kita, dan kita juga bisa memantau ikan-ikan yang ada di dalam kolam kita ya, kesehatan mereka juga bisa terlihat nampak dengan jelas karena airnya jernih. Nah, jadi indikator kedua yaitu keruh. Biasanya air kalau sudah tidak sehat itu keruh, karena tadi filterisasinya mungkin sudah perlu di maintenance ya, chambernya sudah perlu di maintenance, artinya sudah terlalu banyak kotoran yang mengendap di sana, dia tidak lagi bekerja dengan maksimal. Nah, jadi air yang di dalam kolam tandanya sudah keruh. Nah, keruh itu bisa diakibatkan dari kotoran, sisa makanan ya,
lalu juga kotoran yang dihasilkan oleh ikan-ikan koi kita, ya. Nah, kotoran itu yang tidak terserap oleh bottom drain, yang tidak dialirkan atau tidak bisa dialirkan ke chamber, itu menghasilkan air yang keruh. Karena apa? Karena kemungkinan chamber kita sudah kotor, ya, sudah tidak maksimal. Nah, jadi indikatornya keruh. Nah, kalau air sudah keruh, kita nggak boleh biarkan berlarut-larut terlalu lama, karena itu akan nanti menghasilkan amoniak. Amoniak itu bakteri yang sangat berbahaya buat kesehatan ikan koi kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah mendapati air kolam kita keruh, maka harus ada tindakan-tindakan maintenance, perawatan yang harus kita lakukan. Salah satunya mungkin backwash, ya. Kita cuci media filter kita, khususnya di chamber mekanis. Nah, chamber mekanis itu biasanya ada di chamber 1, ya. Kalau dia 4 chamber, itu biasanya ada di chamber 1 dan chamber 2, ya. Chamber 3 biasanya digunakan media filter biologis. Nah, filter biologis tidak boleh dikuras, teman-teman, ya. Karena dia ada bakteri pengurai bakteri amonia, sehingga air nanti yang masuk ke kolam sudah terbebas dari amoniak yang mengakibatkan mengganggu kesehatan ikan koi. Jadi itu indikator-indikator. Jadi gelembung dia sudah tidak langsung pecah, sehingga mengakibatkan busa, ya. Lalu keruh. Ya, bisa juga berubah warna. Berubah warna itu bisa hijau, ya, bisa warna kecoklatan, ya. Itu juga menandakan air kita atau sirkulasi air yang pasti sudah tidak berfungsi atau bekerja dengan maksimal. Nah, karena mungkin tadi media filter kita sudah tidak maksimal. Nah, kalau air hijau memang lebih banyak dipengaruhi oleh alga. Ya, kita bisa atasi pada umumnya dengan menggunakan lampu ultra violet. Berikutnya, untuk mengetahui air kolam ikan kita tidak sehat adalah kita pegang, ya, kecenderungan airnya agak lengket, ya, agak lengket, seperti agak berminyak begitu, ya, dan airnya mulai bau. Nah, bau itu ditimbulkan karena salah satunya amoniak yang banyak di dalam kolam, ya. Nah, kira-kira itu juga yang menjadi indikator untuk kita mengetahui bahwa air kolam kita tidak sehat. Lalu yang kita lihat juga ada banyak kotoran, ya, yang mengendap di bawah. Kotoran-kotoran yang mengendap di bawah. Nah, ya kembali itu diakibatkan tadi mungkin sirkulasi air yang sudah tidak maksimal. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasinya? Ya berarti harus segera dilakukan maintenance, ya, penggantian air, ya, secara bertahap. Lalu backwash, ya, kita mencuci media filter kita, khususnya di chamber 1, ya, chamber atau media filter mekanis pada umumnya begitu, ya. Nah, setelah itu kita tambahkan air, dan ingat, kita tidak kuras air yang di dalam kolam, ya, tetapi kita mengurasnya melalui chamber. Nah, di situ kita mulai mengurangi bertahap. 10% dari air yang ada di kolam, lalu kita tambah lagi 10%. Demikian sampai air itu menjadi jernih kembali dan sehat, ya. Nah, itu kira-kira indikator-indikator air kolam kita yang kelihatan atau sudah masuk dalam tanda kutip perlu perhatian khusus, karena takutnya air kolam kita itu tidak sehat, ya, yang akan mengganggu tentu kesehatan dari
ikan-ikan koi kita. Nah, kira-kira itu tips yang saya bisa share. Nah, kalau ada hal-hal yang lain teman-teman mau tambahkan, silakan tambah di kolom komen ya, sehingga semua kita khususnya para pemula bisa mendapat pengetahuan-pengetahuan untuk membantu kita, menolong kita memelihara ikan koi untuk tetap sehat dan indah ya. Demikianlah kira-kira share yang saya mau bagikan buat teman-teman. Semoga share ini bermanfaat ya. Nah, sampai ketemu lagi dengan video-video berikutnya bersama DH Koi Channel ya. Jaga kesehatan, jangan lupa teman-teman. Salam sehat dan sukses selalu.